Nah, di sini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Alfa Septiano ya Pak, SPD, ya, yang telah bersedia menjadi narasumber kami. Baik, langsung saja Pak saya izin langsung ke pertanyaan pertama. Ini saya ingin bertanya dulu Pak mengenai identitas Bapak. Yang pertama, ya kalau boleh tahu nama, umur, pekerjaan, dan statusnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Mungkin ini umurnya rata-rata 18 tahunan nih ya? Atau Iya, 19 Pak. tahunan? Iya Pak. Ya. Nah, jadi perkenalkan dulu, nama saya Alfa Septiano, yaitu sarjana pendidikan, Bapak khusus itu mengajar mata pelajaran PPKN di salah satu SMA yang ada di Banyuasin, di Sumatera Selatan. Ya. Kalau istri Pak belum punya, anak juga belum punya, ya doakan saja segera kan. Ya. Untuk sekarang Bapak menjadi salah satu guru honorer di SMA tersebut. Nah, kalau seandainya ingin bertanya kembali untuk mengalih informasi tentang Bapak, silakan. Iya Pak. Kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang Pak? Kalau umur itu 26. Ya, 26 tahun. Iya, 26 tahun. Tidak muda lagi, tapi belum tua. Ya, baik Pak. Ya. Ini selanjutnya pertanyaan yang kedua Pak. Ini langsung ke materinya Pak mengenai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, boleh. Saya mau bertanya Pak, menurut Bapak apa itu Pancasila dan maknanya bagi Bapak dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau Pancasila ya, Pancasila secara teori ini atau secara praktis maksudnya? Secara praktis Pak. Secara maksudnya praktis, ya. Kalau secara praktis, kalau menurut Bapak, Pancasila itu 5 hal dasar yang menjadi pedoman sumber norma dari segala norma yang ada di Indonesia, negara kita, itu menjadi tata aturan, tata perilaku, tata pola hidup kita harus sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan nilai-nilainya. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Ya, jadi intinya itu lebih ke norma yang mengatur tata perilaku. Ya, baik Pak. Ya? Selanjutnya Pak. Ya, sudah direkam. Ya? Ya, pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Apakah Bapak menerima Pancasila nih sebagai ideologi negara atau tidak Pak? Dan apa alasannya? Soal menerima atau tidak menerima, sudah harus menerima. Ya, sudah pasti menerima. Kalau alasannya ya sudah seperti itu, sebagai warga negara yang baik, Bapak juga warga negara Indonesia, sudah berkewajiban untuk menerima apa yang namanya Pancasila itu, konsep Pancasila, konsep bernegaranya, sebagai landasan fundamental filosofi negara dan kedudukan hukum yang urutan nomor 0 malahan. Menerima. Ya. Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan yang keempat Pak. Menurut pemahaman Bapak, apakah Pancasila itu berhubungan dengan perilaku dalam berbangsa dan bermasyarakat? Ya, ada korelasi nih ya, ada korelasi antara Pancasila dengan perilaku. Jadi kalau kita lihat semua ideologi negara itu pasti mengatur perilaku, suatu pemahaman. Jadi secara lahir ya, batin ya, itu diatur oleh ideologi. Jadi kalau ideologi Pancasila ya seperti ini perilakunya. Kalau seandainya ideologi komunis seperti ini perilakunya. Kalau seandainya ideologi liberalisme ya seperti ini perilakunya. Jadi ideologi itu pasti akan mempengaruhi tata perilaku warga negaranya.
Ya, baik, Pak. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, apakah hubungan Pancasila dengan perilaku Bapak dalam kehidupan sehari-hari? Dan apakah Pancasila itu mendasari perilaku tersebut, Pak? Iya ya. Kalau kita lihat ya, kita harus sebagai warga negara nih ya, dalam ketatanegaraan itu harus menomorsatukan perilaku kita. Perilaku kita yang bagaimana? Perilaku kita harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Kalau seandainya tidak sesuai dengan perilaku nilai-nilai Pancasila tersebut, artinya ya tidak berpedoman. Jadi ya sebagai warga negara baik, sekali lagi ini ya, sebagai warga negara baik kita sudah harus dan seharusnya dan sebenarnya itu harus didasari, apapun perilaku kita harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Dan itu lebih ke arah ke nilai dasar dengan nilai dasar dan ke arah nilai praktis. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, apa saja contoh perilaku dalam kehidupan Bapak yang didasari oleh nilai Pancasila, Pak? Ya, kalau nilai Pancasila kan, kalau kita lihat nilai Pancasila itu ada nilai dasar, nilai instrumental, ada juga nilai praktis. Nah, dan itu bisa diterapkan semuanya itu. Misalnya ya sila pertama tentang ketuhanan, ya sebagai warga negara yang beragama dan kita juga bukan negara yang sekuler, itu kita ada yang sholat, ada juga yang sembahyang, ada juga yang mengikuti ritualitasnya secara keagamaan dan kepercayaan dan suatu keyakinan. Terus kalau sila keduanya itu kemanusiaan, ya Bapak berteman dengan teman-teman, saling sopan santun, anti perundungan, anti bully, itu menjaga harkat martabat manusia itu sudah termasuk itu. Satu sila ketiga itu tentang persatuan, itu menjaga keharmonisan antara satu dengan satu yang lain, termasuk Bapak juga tidak pilih-pilih berteman, siapa saja agama apa itu, siapa itu ya welcome, mari kita berteman. Dan juga kan Pancasila kan sebagai perekat antara satu elemen antar unsur yang ada di Indonesia, kebinekaan. Terus tentang kerakyatan, ya itu lebih ke arah ke demokratis, ya bagaimana cara Bapak ya kalau Bapak ngajar Bapak suruh anak-anak itu memang bertanya, ya bertanya. Jadi silakan menggali informasi dengan bertanya. Seperti ini kan menggali informasi dengan bertanya. Terus untuk sila keadilan, ya sesuai proporsi lah, kalau satu dengan satu sikapnya bagaimana, itu dicerminkan oleh Bapak sebagai guru, tidak membedakan antara anak satu anak dengan dua itu berbeda, tapi sama saja seperti itu. Dan banyak lagi itu penerapannya. Iya, Pak. Ini mungkin itu saja, Pak, pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, lanjut dengan saya pertanyaannya. Perkenalkan, saya Erzalina Preselia dengan NPM 110210338. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pertanyaan dari Albert tadi, yaitu pertanyaan ke-7. Bagaimana pandangan Bapak tentang perbedaan, baik perbedaan suku, kebiasaan, budaya, agama, dan pola kehidupan lain-lain? Apakah itu harus ditolak atau diterima, Pak? Oh ini balik ke Pancasila tadi ini. Ya, kalau kita memang Pancasilais, kalau kita memang memegang teguh ideologi negara kita, ideologi Pancasila, sudah pasti kita harus menerima. Jadi kalau lihat sejarahnya ya, Pancasila itu untuk mengisi kemerdekaan. Bukan untuk memperjuangkan kemerdekaan sebelum kita dijajah, sebelum kita merdeka. Jadi mengisi kemerdekaan bagaimana dengan Pancasila? Ya kita lihat di sila ketiga ya, sila ketiga itu persatuan. Karena ada namanya konsep persatuan dengan kesatuan. Kalau kesatuan itu utuh, sudah utuh dia. Oleh karena itu negara kita itu bentuk negara kita itu kesatuan. Tapi mengapa di sila ketiga disebut persatuan? Karena masih proses. Ya, jadi dalam artian
untuk mengisi kemerdekaan ini, mari kita berproses untuk menerima semua perbedaan. Entah itu perbedaan agama, suku, ras, antar golongan, dan sebagainya. Jadi sudah seharusnya itu, kalau kita seandainya kita memang Pancasilais, kita harus menelaah sila ketiga itu sebagai proses persatuan. Persatuan itu intisarinya proses untuk menuju satu. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak berusaha menghindar atau bergaul dengan orang yang berbeda? Bagaimana cara Bapak? Menghindari orang yang berbeda. Semua orang itu berbeda kan. Malah interaksi sosial itu harus ada perbedaan. Kalau seandainya interaksi sosial itu sama, itu sulit untuk menjadi interaksi. Jadi ada kontak sosial, konflik sosial, interaksi sosial itu kan harus ada komponen-komponen pembedanya, ada perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi ya sudah seharusnya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dari berbagai suku, kebiasaan, agama, kebudayaan, dan lainnya, mana yang paling sulit diterima menurut Bapak dan mengapa? Apa tadi? Ulangi. Untuk dari berbagai perbedaan, Pak, misal suku, kebiasaan, agama, kebudayaan, pola perilaku, dan lainnya, mana yang paling sulit diterima dan mengapa? Yang paling sulit diterima itu lebih ke keagamaan, toleransi keagamaan. Disebut tidak agama tadi? Iya, Pak. Iya. Jadi yang paling sulit diterima itu perbedaan, karena ya kalau kita menerima bukan sudah pasti kita menghargai gitu nah. Jadi lebih ke arah untuk menerima lebih sulitnya ke keagamaan. Soalnya ini fundamentalnya ini ke arah hal yang diyakini, hal yang dipercayai. Tapi kalau seandainya itu suku, kebiasaan, adat, kebudayaan itu lebih mudah diterima. Karena sifat toleransi kan sudah seharusnya. Tapi untuk masalah keagamaan ini yang menjadi isu untuk sekarang. Dari dulu sampai sekarang isu-isu itu sudah pasti digoreng, dipanggang terus. Jadi tentang keagamaan itu yang paling sulit untuk diterima. Karena pasti ada yang frontal di sana. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Pancasila harus diterima atau ditolak sebagai dasar negara dan ideologi bangsa? Kalau Bapak terima, bagaimana cara menerimanya? Dan kalau ditolak, harus diganti dengan apa? Maksudnya apa tadi? Ulangi pertanyaannya. Pancasila, apakah Pancasila harus diterima atau ditolak sebagai dasar negara dan ideologi negara? Kalau diterima, bagaimana cara Bapak menerimanya? Kalau ditolak, mau diganti dengan apa, Pak? Ya, pastinya menerima nih. Kalau udah diterima, Bapak bisa keluar dari NKRI. Ya, kalian juga ya tuh. Sudah jelas kan? Ya, sudah pasti menerima tuh. Sudah pasti harus menerima. Itu memang perjanjian luhur dan semuanya harus ikut itu. Tapi antara masalah ya seandainya apakah bisa ideologi negara Indonesia itu diganti? Bisa diganti. Tapi apakah cocok kalau seandainya ideologi Pancasila itu diganti? Nah itu jadi masalah, cocok atau tidak. Sekarang yang paling cocok adalah Pancasila. Yang paling serasi Pancasila. Tapi untuk masalah diganti, bisa diganti, bisa saja. Besi saja bisa aku makan, tapi cocok tidak? Nah, itu. Jadi bisa diganti, tapi apakah cocok? Apakah serasi? Nah itu jadi masalah. Sekarang yang paling serasi, yang paling cocok ya ideologi Pancasila. Baik, Pak. Menurut Bapak tadi kan ideologi Pancasila paling cocok untuk ideologi negara kita. Nah, coba jelaskan dari mana cocoknya, Pak? Mengapa Pancasila itu sangat cocok untuk menjadi ideologi bangsa kita? Ya, cocok. Jadi ideologi negara kita itu lebih terbuka dan lebih universal. Universalnya bagaimana? Kita bisa menerima semua unsur elemen
budaya suku, agama, ras, kepercayaan, keyakinan dan sebagainya itu bisa diterima oleh Pancasila. Seperti itu. Jadi lebih ke arah sana. Lebih umum, lebih universal, lebih terbuka. Cocoknya seperti itu. Iya, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tentang pemahaman Bapak tentang pluralisme atau keberagaman, Pak. Berikan contoh dalam perilaku sehari-hari. Pluralisme, majemuk, ya, kebinekaan, keberagaman yang ada di Indonesia seperti itu. Contohnya banyak itu contohnya. Bapak yakin di kalian ini ya, ada yang dari Banyuasin, dari Lampung, dari daerah lain itu sudah kan? Kamu satu misi kan? Nah, seperti itu. Simple loh, simple. Jadi kalau kita seandainya kita hidup di perkotaan atau di pedesaan, di samping rumah kita sudah beda pikiran. Pikiran antara rumah yang di samping kanan, samping kiri, di depan, di belakang itu beda pikiran. Mungkin juga yang beda agama, beda juga suku, ras dan sebagainya beda. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 13. Apakah Bapak menerima pluralisme atau menolaknya, Pak? Sudah pasti, ya, apa? Dan apa alasannya? Ya, sudah pasti menerima ya, sudah pasti menerima. Kita ada namanya alat pemersatu bangsa. Nah, alat pemersatu bangsa. Jadi kalau kita flashback lagi, ada namanya alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa itu ada satunya, ada bendera, ada lagu kebangsaan, ada Pancasila, terus ada yang namanya Sumpah Pemuda dan sebagainya. Itu sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi ya kalau sebagai individu, sebagai warga negara, kita harus menerima yang namanya pluralisme, menerima apa namanya kebinekaan, menerima apa itu namanya keberagaman, menerima apa itu yang namanya kemajemukan. Itu sudah seharusnya. Karena ya kita sebagai makhluk sosial atau zon politik kan menjadi keharusan menerima perbedaan. Iya, seperti itu. Kita bayangkan saja ya. Kalau kita masalah pekerjaan, perbedaan dalam pekerjaan, harus ada petani, harus ada polisi, harus ada buruh, harus ada guru, harus ada polisi. Itu kan sudah perbedaan. Iya, perbedaan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Magistri. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan Pak, nama saya Magistresi Purba dengan NPM A1E02-1042. Asal saya dari Medan. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Horas, Pak. Horas. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman kami yaitu Erzalina yang ke nomor 14. Saya ingin bertanya, apakah pluralisme atau keberagaman itu sebagai ancaman atau kekayaan bagi bangsa Indonesia? Jika sebagai ancaman, berikan alasannya Pak, dan jika sebagai kekayaan, berikan alasannya. Terima kasih. Itu dua-duanya berpotensi itu. Oh, ya. Menurut Bapak sebagai kekayaan, berikan alasan, jika tidak usah Pak. Ya, jadi dua-dua tuh antara keuntungan dengan kelemahan ya, kekuatan dan kelemahan. Sebut saja kekuatan dan kelemahan ya. Kalau kekuatannya, misalnya keunggulannya, kita memperkaya yang namanya keberagaman. Iya. Terus memperkaya aset nasional sebagai keberagaman tersebut. Jadi pluralisme itu ya hal yang baik jika seandainya diterima oleh masyarakat. Konsep pluralisme itu, kebinekaan tuh, ya saling menerima, toleransi itu catatannya itu. Kalau seandainya setiap individu warga negara Indonesia itu tidak menerima yang namanya toleransi, tidak menerima perbedaan, tidak menerima pluralisme, nah itu menjadi ancaman itu, ya menjadi ancaman. Itu adalah oleh karena itu dalam konsep berbangsa dan bernegara itu, apalagi di pelajaran sosiologi, ilmu sosial, ilmu politik, ada yang namanya konsep integrasi nasional, juga
disintegrasi nasional. Jadi tergantung persepsinya ya nih. Ya, kalau menurut Bapak, ya ancamannya ada, tapi untungnya juga ada. Tergantung bagaimana kita menelaah. Tergantung bagaimana kita menelaah, kita mau yang bagaimana nih. Kalau kita menerima perbedaan, menjadi keuntungan. Kalau seandainya kita ada sikap tidak menerima perbedaan, menjadi ancaman. Ya, tergantung individu masing-masing nanti. Jadi dua jawabannya ya. Ya, Pak. Pertanyaan yang selanjutnya, menurut Bapak, apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan dari pluralisme? Faktor pendukungnya. Ya. Faktor pendukung pluralisme. Nah, kalau dilihat ya, negara kita ini negara yang kaya akan perbedaan. Faktor-faktor ini banyak faktor-faktornya. Ya, dari agamanya banyak kan. Terus dari etnis sukunya banyak, ada Melayu, ada Melosoy dan sebagainya, itu banyak gitu. Terus ada namanya ras juga, banyak juga rasnya ya. Terus hal-hal yang lain, misalnya adat istiadat dan sebagainya banyak. Jadi itu menjadi faktor pluralisme. Iya. Seperti itu. Jadi banyak itu yang jadi faktor-faktornya. Faktor itu kan penyebab. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena ada sebabnya. Misalnya ini, kalau faktornya pluralismenya seperti ini, misalnya keagamaan, faktornya apa ini? Faktornya ada animisme, dinasisme, terus agama dibawa oleh saudagar-saudagar, yaitu Islam dibawa oleh saudagar dari Cina, terus Kristen dibawa oleh bangsa-bangsa Portugis, terus Hindu dibawa oleh kerajaan-kerajaan dan perbedaan. Banyak latar belakangnya itu. Ada pertanyaan faktor tadi kan? Ya, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penghambat atau kendala pelaksanaan pluralisme? Iya, faktor penghambat. Berarti yang tadi faktor pendukung ya? Pak. Iya, faktor pendukung. Oh, ini agak. Berarti Bapak salah menjawab tadi nih. Iya, salah menjawab. Jadi langsung saja ya, direkap tadi ya. Jadi dalam ini baiknya pertanyaannya ini dibuat faktor-faktor yang mendukung integrasi dan faktor-faktor yang tidak mendukung integrasi. Harusnya seperti itu pertanyaannya tadi. Ya. Kalau yang faktor-faktor mendukung nih ya. Faktor-faktor mendukung nih ya. Yang pertama faktor pendukung, yang kedua faktor penghambat. Ya, faktor mendukung dulu ya. Faktor pendukung integrasi nasional. Nah, itu konsepnya seperti itu konsepnya. Ke dalam kenegaraan. Faktor-faktor pendukung integrasi nasional. Jadi faktor-faktor integrasi nasional itu bagaimana kita mempersatukan elemen-elemen yang berbeda menjadi satu. Itu. Jadi apa saja menjadi faktornya? Salah satunya kalau seandainya satu pandangan, dalam arti baik lagi Pancasila ini, ada kesamaan, ada persamaan persepsi, ada persamaan ideologi, persamaan rasa tanggung jawab, persamaan apa lagi nih? Persamaan penderitaan pada masa lampau, misalnya penjajahan, itu menjadi faktor pendukung dalam integrasi nasional. Kalau faktor integrasi, kalau seandainya itu faktor disintegrasi nasional, itu banyak lagi itu. Ya, salah satunya tidak menerima perbedaan. Nah, tidak menerima perbedaan itu yang bisa menghambat faktor integrasi nasional. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah menghormati orang yang berbeda agama atau keyakinan itu perlu? Mengapa dan jika? Menghormati perbedaan agama. Ya, Pak. Ya.
Menghormati itu lebih ke arah ke bahasa tubuh, yaitu sopan santunnya atau sikap bagaimana kita menerima perbedaan. Belum tentu kita menjalankan, tapi menghargai saja. Batasnya menghargai, toleransi. Jadi batasannya itu kalau seandainya misalnya Bapak Islam ya, ada Bapak Islam, yang lain agamanya beda. Seandainya mereka lagi sembahyang, Bapak biarkan, Bapak hormati, Bapak tidak ganggu. Nah, tidak mengganggu itu sudah menjadi toleransi umat beragama deh. Jadi dalam mata pelajaran ya, misalnya ada yang namanya apa namanya itu? Kerukunan. Ada kerukunan umat seagama, kerukunan umat antar agama, ada namanya kerukunan umat antara agama dengan pemerintah. Jadi toleransinya itu harus keras itu. Jadi toleransi itu diajarkan oleh agama-agama tersebut, tidak diajarkan oleh negara. Jadi pedomannya, misalnya Bapak Islam, Bapak menghargai perbedaan agama dengan cara agama Bapak. Seperti itu. Misalnya ada orang sembahyang, Bapak biarkan, Bapak hargai, ya. Tetap berteman, tidak apa-apa. Misalnya yang satu Kristen, Bapak lagi sholat, nah, dia menghargai Bapak dengan membiarkan, menghargai, tidak mengganggu. Nah, tidak mengganggu itu kata kuncinya. Sekarang kan isu-isunya itu lebih ke arah kalau seandainya diganggu, nah diganggu itu yang tidak menghargai. Jadi bagaimana kita cara menghargai perbedaan agama dalam segi ritualitas atau mereka cara beribadah itu dengan cara menghargai, tidak mengganggu saja, tidak mengganggu, tidak diganggu gitu. Bisa jadi kalau seandainya difasilitasi, misalnya seperti ini di Jakarta ya, di Jakarta kalau lagi di Jakarta itu ada masjid ya, masjid di Jakarta tuh apa namanya, Pak lupa. Masjid Istiqlal. Nah, di Masjid Istiqlal tuh kalau seandainya sholat Id, sholat Idul Adha, itu lapangan parkirnya kan penuh kan. Jadi lapangan parkir itu dialihkan kepada gereja yang sebelahnya. Nah, boleh seperti itu, bagus itu. Itu sudah saling menghargai itu. Tapi kalau seandainya perayaan Natal, parkirnya sempit kan. Jadi parkir itu dialihkan ke Masjid Istiqlal seperti itu. Itu sudah satu harmoni yang sangat luar biasa. Bapak juga sebagai di sekolah itu pembina asrama. Jadi pembina asrama itu banyak anak-anaknya, ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Islam dan sebagainya. Itu mereka saling menghargai itu, saling menghargainya, tidak mengganggu. Malah anak-anak ini kalau seandainya non Muslim itu mengingatkan yang sholat, paling tidak bangun di subuh. Nah, banyak anak-anak yang agama Hindu itu dia tuh ada kebiasaan bangun pagi. Bangun pagi itu mereka bangun nih kawan-kawannya yang Muslim itu. Itu yang menjadi keharmonisan yang harusnya. Tapi minimal tidak mengganggu. Bagaimana cara kita menghargainya? Minimal tidak mengganggu itu saja. Tapi banyak lagi penjabarannya ini. Terima kasih atas jawaban. Pertanyaan yang selanjutnya, setujukah Bapak bila Pancasila sebagai ideologi negara? Setuju? Ulangi pertanyaannya. Setujukah Bapak bila Pancasila sebagai ideologi negara? Jika setuju, mengapa? Ya, setuju. Jadi Pancasila itu banyak kedudukannya seperti. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi, sebagai pandangan, sebagai sebuah rukun dan sebagainya. Jadi ya harus setuju. Alasannya ya banyak alasannya. Iya. Kalau seandainya Bapak tidak setuju, berarti Bapak tidak bisa ngajar PPKN ini di SMA. Kalau seandainya Bapak tidak setuju, mungkin tidak dijadikan narasumber nih dalam wawancara kalian ini. Kalau seandainya Bapak tidak setuju dengan Pancasila, ya Bapak keluar dari NKRI berarti ya. Iya. Bisa alasannya Pak? Jika setuju. Apa? Alasannya Pak? Alasannya? Pak. Alasan yang mendalam ya. Ini alasan lebih personal nih. Alasannya lebih ke yang lebih ke personal. Menurut Bapak secara pribadi ya, Bapak mempelajari konsep Pancasila itu karena banyak baiknya nih. Baiknya ini Bapak kan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau seandainya kita lihat di sila-sila Pancasila,
nilai instrumental, nilai dasar, nilai praktis, terus ada butir-butir Pancasila. Tidak ada yang buruk di sana. Jadi kalau seandainya kita terapkan, apa salahnya gitu. Dan itu menjadi keharusan bagi warga negara Indonesia. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagi Bapak yang menyatakan tetap mempertahankan ideologi Pancasila, udah Pak. Saya akan memberikan pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akil. Akil dipersilakan. Erzalina angkatan berapa? Apa, Pak? Erzalina angkatan berapa? Angkatan 15, angkatan SMA, Pak. Angkatan berapa? Iya, SMA. 15, Pak. 15 ya? Sparta. Oh, Sparta. Walah. Ini ya, Erzalina nih wali kelasnya Pak nih waktu kelas 11. Sparta. Ya, lanjut ke Muhammad ya. Ya. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagi Bapak yang setuju dengan ideologi Pancasila, apakah Bapak ada keinginan untuk menolak juga, Pak? Kalau setuju Bapak banyak alasannya nih. Ini. Ya. Kalau setuju dengan Pancasila Bapak banyak alasan nih. Tapi kalau seandainya menolak, Bapak tidak ada alasan untuk menolak untuk Pancasila. Ya, tidak ada alasan satupun untuk menolak Pancasila bagi Pak, tidak ada. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya, jika ideologi Pancasila ini diganti dengan ideologi yang berdasarkan agama, apakah perlu digali alasannya, Pak? Baik yang setuju atau tidak setuju? Ya, ini isu-isu tentang keagamaan ya. Ini isu keagamaan ini. Pancasila itu sudah ya waktu SMA kalian sudah belajar lah itu namanya tentang sejarah Pancasila. Ya, ada kan? Dari preambulnya yang lama atau Piagam Jakarta yang sila pertama itu beda itu yang ditolak itu. Ya. Terus menjadi sila pertama yang sekarang. Jadi kalau seandainya dibentuk oleh agama, Pancasila itu tidak terbentur oleh agama, malah mendukung agama. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwasanya negara kita ini tentang keagamaan itu diurus oleh negara. Dalam artian negara kita negara yang berketuhanan, beda dengan negara-negara yang lebih ke arah condong ke sekuler. Jadi negara sekuler itu negara yang tidak mengurusi agama personal, tidak. Dia membedakan antara negara sekuler itu membedakan antara urusan pemerintah dengan urusan agama. Kalau kita, ya kita bersyukur tinggal di Indonesia yang konsep beragama, konsep keagamaan itu diurus oleh pemerintah. Kita lihat saja di KTP kita ada identitas Islam. Kita lihat di KK kita ada identitas Islam. Kita lihat di KUA ada. Kita lihat ada tentang perkawinan itu ada itu. Undang-undang perkawinan tentang keagamaan ada juga diurus banyak. Terus ada namanya MUI ada juga dan sebagainya. Malah dalam Islam itu ya, dalam Islam malah ada lembaga resminya itu dalam hal Badan Amil Zakat ada juga seperti itu. Mungkin di agama lain pasti diakui. Terus tidak dilarangnya ada sekolah-sekolah yang berbasis agama. Misalnya ada pesantren, ada madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, ataupun ada namanya metodis, safarius, banyak. Artinya kan ini diurusi ya nih oleh negara.
Baik Pak, berarti Bapak tidak setuju karena dalam Pancasila itu sudah ada ya Pak. Dalam sila pertama itu sudah ada agama gitu ya Pak. Iya, sudah diurus sih. Iya. Oh ya. Jadi bagus ya dalam konsep Islam itu ya. Sila pertama tuh hablum minallah. Terus sila kedua tuh hablum minannas. Jadi sebagai orang Islam Bapak ya setuju gitu. Dan tentu saja agama lain juga mengajarkan seperti itu, ada hubungan dengan Tuhannya, ada juga hubungan dengan manusianya, kan mengatur. Jadi sudah meruang lingkupi ya. Pancasila saja menerima tentang agama, masa Bapak menolak? Oke, baiklah. Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa pemahaman Bapak tentang radikalisme, Pak? Radikal, ya radikalisme. Kalau radikalisme untuk mencerca perbedaan itu kurang baik gitu. Radikalisme. Biasanya radikalisme ini dekat dengan rasis seperti itu. Jadi radikal itu tidak boleh. Tapi radikal bisa menjadi boleh kalau seandainya itu lebih ke arah pemikiran. Jadi pemikiran kita ini radikal nih. Anak-anak yang demo tuh mahasiswa itu radikal loh, dalam hal pikirannya tuh. Tapi jangan sampai perbuatan juga radikal juga, keras juga. Jadi kalau seandainya mereka demo, silakan demo. Itu ungkapkan yang namanya aspirasi mereka, tapi tidak perlu dalam hal fisik. Biasanya radikal dalam hal fisik itu menjadi anarkis itu, bahaya itu. Nah itu mungkin saja yang kasus kemarin yang mahasiswa bisa dibanting itu kedua pihaknya sama-sama radikal nih. Iya, jadi anarkis. Jadi pihak aparatnya pihak aparat menjadi anarkis, pihak mahasiswa menjadi anarkis. Itu radikal yang tidak baik itu. Kalau seandainya ini kan misalnya radikalnya kan menjadi bumerang misalnya. Maksudnya baik tapi pelaksananya menjadi tidak baik. Kita ingin memperjuangkan ya seperti mahasiswa demo pasti banyak hal baiknya di sana karena ingin mengingatkan pemerintah, dan itu sah-sah saja dalam negara berdemokrasi. Tapi yang jadi masalah kalau seandainya radikal ini menjadi aksi anarkis, nah ini bahaya ini. Jadi kata-kata saja, misalnya kata-kata saja itu bisa menjadi radikal karena bisa memprovokasi satu pihak lain. Misalnya seperti ini, ada satu orang itu menulis statusnya di Twitter atau statusnya di Facebook atau di IG, dan itu agak ngata-ngatoi tentang satu pihak lain, itu bisa menjadi radikal loh. Oke, berarti seseorang tuh perlu radikal ya Pak ya dalam berpikir. Iya, harusnya seperti itu. Jadi radikal ini seperti ini ya, hal yang ekstrim. Misalnya seperti ini, Bapak menginginkan kondisi Bapak yang miskin menjadi kaya. Apa yang radikal? Bapak harus mengubah prinsip Bapak menjadi kaya, itu bekerja terus-menerus, tidak pernah terus selalu mencoba, terus hal-hal yang ekstrim dilakukan. Radikal. Jadi kalau seandainya mengatakan radikalisme itu selalu buruk, tidak, ada baiknya. Iya. Seperti pokoknya banyak konsep-konsep di kita nih ya, banyak konsep-konsep harus dibenahi ini. Misalnya antara perbedaan konsep nih ya, Bapak tanya kepada kalian, mana yang bagus, kawin atau nikah? Apa? Nikah, Pak. Nikah. Kenapa tidak kawin? Karena kawin itu tidak harus dilakukan, Pak. Bentuk kawin itu bagaimana? Kenapa tidak harus dilakukan? Ya, kawin itu Pak, apa? Memperbanyak spesies, Pak. Kembang biak. Kembang biak ya. Jadi bagusnya disebut nikah bukan kawin. Iya, Pak. Iya. Jadi warnanya seperti ini ya.
di negara kita tidak ada namanya undang-undang pernikahan, adanya undang-undang perkawinan. Di KTP kalian kawin belum kawin, di KK kalian kawin belum kawin, seperti itu. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu disebutkan perkawinan yang sah dan di luar perkawinan yang sah. Itu kan sudah miskomunikasi data kalian antara konsep ini, antara kawin dengan nikah. Banyak bapak tanya di mahasiswa-mahasiswa, terus di pelajar-pelajar, perbedaan kawin dengan pelajar, mereka menganggapnya nikah dulu Pak, baru kawin. Kawin itu-itunya katanya. Nah itu. Ini seperti halnya kita membahas radikalisme dari sisi buruknya saja, tapi tidak ada baiknya ya nih radikalisme nih. Tapi lihat dulu konsepnya bagaimana. Baik Pak. Ya. Apakah setiap perjuangan yang melalui cara radikal itu pasti berhasil, Pak? Apa alasannya, Pak? Kira-kira. Radikal. Ya. Ulangi pertanyaan tadi. Baik Pak. Apakah perjuangan yang dilakukan dengan cara radikal itu pasti berhasil, Pak? Iya, bisa pasti berhasil. Iya, bisa pasti berhasil. Radikal itu dengan cara radikal itu hal yang ekstrim. Kalian tahu itu di Palestina itu orang-orang yang berjuang untuk merdeka itu ekstrim itu, taruhannya mati itu. Iya. Terus kita lihat sejarah Indonesia, Indonesia. Itu pahlawan kita itu rela mati itu, radikal itu, ekstrim. Soalnya perbuatan ekstrim, iya, dia mempertaruhkan nyawa malahan. Bisa berhasil. Terus misalnya ya apa ini sejarahnya? Sejarah Bapak Habibie ini, zaman Pak Habibie ya. Itu Timur Leste, Timur Leste. Itu kalau mereka tidak radikal, itu mereka adem ayem, mungkin mereka sekarang masih dalam wilayah NKRI loh. Iya, tapi berhubung mereka radikal keras, itu pemikirannya keras, ekstrim juga, mereka pengen pisah dengan NKRI, bisa mereka berhasil, mereka mendirikan negara sendiri. Kalau lihat lagi ya radikal seperti GAM yang GAM surut itu sudah alhamdulillah kan. Terus ada namanya OPM yang saling gencar-gencar malah tinggi OPM nih kan. Itu radikal. Jadi radikalisme itu radikal itu tidak hanya ditanggulangi dalam pendekatan militer, tapi coba ditanggulangi dengan pendekatan yang lebih personal ya. Seperti politik atau strategi politik. Bisa berhasil tuh radikal. Kalian juga harus radikal loh. Saat kalian harus ngerjain tugas, kalian harus bersikap radikal nih. Ekstrim ini, jangan nunda-nunda nih. Saat dosen ngasih kalian tugas, ya kumpul minggu depan harusnya kalian tuh ngerjainnya langsung lah kerjain. Jangan sampai lah -1 atau H1 jam baru dikerjakan itu. Radikal. Jadi banyak posisi positifnya radikal. Tidak hanya negatif saja. Tapi kalau masalah rasis, nah itu Bapak tidak setuju dengan rasis. Oke, baik Pak. Terima kasih. Seperti Bapak bilang tadi, misalnya contoh radikal tuh OPM dan lain-lain ya Pak ya. Nah, itu cara negara menghadapi radikal seperti itu tuh bagaimana Pak? Ya, untuk sekarang ya, untuk sekarang itu lihat dulu radikalnya yang bagaimana nih. Kalau radikalnya masalah politik, keras ekstrimnya masalah politik, ya pendekatannya biasanya ke ranah hukum biasanya. Iya, bisa. Kalau misalnya keagamaan ada misalnya ustadz atau pemuka agama yang radikal dalam ceramahnya itu bisa ranahnya ke hukum itu biasanya seperti itu biasanya kan. Tapi lihat dulu, ya. Kalau seandainya radikalisme dari segi separatisme seperti OPM, GAM, Timur, nah itu pendekatannya beda lagi pendekatannya. Jadi lihat dulu nih radikalisme itu aspek mana yang dituju, apakah
radikalisme dalam segi keamanan, atau lagi radikalisme dalam segi pertahanan, atau radikalisme dalam segi budaya, agama dan sebagainya, itu beda pendekatan itu. Misalnya kalau radikalisme dari segi pertahanan dan keamanan, ada OPM atau GAM, itu pendekatannya militer. Iya. Akan sulit melakukan pendekatan politik. Iya. Tapi bagusnya politik emang daripada pendekatan militer. Banyak caranya itu. Tergantung yang berwenang itu bagaimana. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak memaknai nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam hubungannya dengan tradisi? Ya. Kalau hubungannya seperti apa ya? Hubungannya itu memiliki konsep yang bertolak belakang. Jadi kalau seandainya kita mengkaji kebaikan radikal, itu bisa satu visi dengan Pancasila. Tapi kalau seandainya kita mengkaji keburukan radikalisme atau keburukan radikal, itu menjadi tolak belakang dari Pancasila, seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengejas seperti ini ya, mengejas bahwa radikal ini buruk semua. Kita lupa bahwasanya negara kita ini ada karena radikal juga orang-orangnya. Kalau tidak diisi orang-orang radikal itu pejuang-pejuangnya lempem semua itu. Iya. Itu kalau seandainya kampus itu di kampus itu tidak ada mahasiswa yang radikal, yang ekstrim, itu mungkin nggak ada itu yang mau jadi presma, gupma, atau tidak ada yang mau ngumpuli isu untuk demo-demo. Iya. Jadi banyak itu. Jadi lihat dulu kebaikannya, apa kebaikan radikalisme dan juga apa itu keburukan radikalisme. Kalau kebaikannya ya bisa saja atau dikaitkan dengan selaras dengan Pancasila. Karena Pancasila itu untuk mengisi perjuangan. Ingat lagi bahwa Pancasila itu untuk mengisi perjuangan. Oke, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah hanya ideologi Pancasila itu yang bisa memperkokoh dan memperkuat Indonesia, atau harus diganti, Pak? Ya, balik lagi ini pertanyaan siapa lagi ya nih, masalah diganti-ganti. Jadi kalau salah diganti ya, ada pertanyaan, bisa tidak Pancasila ini diganti dengan ideologi lain? Bisa. Cocok tidak? Serasi tidak? Nah itu jadi masalahnya. Sekarang yang paling cocok, yang paling serasi adalah Pancasila. Kalau diganti dengan ideologi ya kita harus ada konsep ideologi yang lebih baik lagi dari Pancasila. Itu. Dan kita lihat kalau seandainya kita mau ganti komunis, kita ada musuh itu di komunis. Iya, ada musuh. Walaupun itu diterima besar-besaran waktu zaman Pak Soekarno, ya Bapak Soekarno pada zaman tersebut komunis diterima, tapi sekarang itu komunis dimusuhi sampai sekarang. Maka malah ada namanya tap MPR-nya. Tapnya sudah jelas itu. Seperti itu. Kalau seandainya ideologi digantikan liberalisme, ya tidak bagus juga, tidak sesuai dengan kita itu. Kalau liberalisme itu akan menyisikan aspek-aspek keagamaan kita. Iya. Jadi kita bisa jadi menjadi negara sekuler nih, ya, tidak bagus juga. Seperti itu. Berarti NKRI atau negara Indonesia ini akan tetap berdiri ya Pak ya, walaupun tidak menggunakan Pancasila ya. Bisa tapi mungkin tidak cocok ya Pak ya. Jadi ya kita lihat juga ya, masalah untuk mempersatukan bangsa nih ya. Bisa didengar suaranya? Baik, bisa Pak. Bisa ya. Nah, jelas. Jadi mungkin kalian sudah banyak tahu nih ya, mungkin diajar dosen kalian atau guru-guru mata pelajaran kalian di SMA kan, bahwasanya ada yang mendukung integrasi nasional yang ada di Indonesia. Oleh karena itu ada namanya konsep
konsep alat pemersatu bangsa. Salah satu alat pemersatu bangsa adalah Pancasila. Merubah Pancasila sama saja membubarkan NKRI. Ingat itu ya. Merubah Pancasila sama saja membubarkan NKRI. Terus mengubah preambel pembukaan undang-undang sama saja membubarkan NKRI. Jadi kalau seandainya ini ya, kalau seandainya ada satu kata saja yang diubah, itu menjadi masalah itu. Oke, baik Pak. Untuk menjaga NKRI ini, saran dari Bapak itu apa, Pak? Untuk menjaga NKRI, ya. Untuk menjaga NKRI, konteksnya banyak nih. Dalam untuk menjaga NKRI ini ada namanya seni-seni bernegara. Jadi untuk menjaga NKRI dalam segi pertahanan, coba kalian ya sebagai mahasiswa untuk menjaga NKRI dalam segi pertahanan, apa yang harus dilakukan? Perkuat apa? Apa yang diperkuat? Persatuan, Pak. Dalam segi pertahanan. Oh. Ya, siapa yang menjaga pertahanan kita? Itu TNI. Nah, itu. Kalau sekarang itu ya, kalau seandainya kita ingin menjaga NKRI dalam segi pertahanan, kita harus perkuat TNI kita, TNI AD, AU, AR dan sebagainya. Malah sekarang tuh Kementerian Pertahanan itu ada apa tuh? Ada program adanya komponen cadangan, itu bagus tuh. Kita ingin menjaga NKRI dalam segi keamanan. Kita harus lihat dulu aparatnya. Kita perkuat kepolisiannya, kita perkuat satpamnya, kita perkuat juga Satpol PP dan sebagainya. Tapi tidak lupa kita juga harus mendukung. Ya. Terus kalau seandainya kita menjaga NKRI ini dalam segi budaya, nah apa yang kita harus jaga budaya nih? Sebagai kita harus belajar budaya, kita lestarikan budaya dan sebagainya. Kalau seandainya kita ingin menjaga NKRI dalam segi budaya, politik apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ini? Jadi untuk menjaga NKRI ini banyak aspeknya nih. Apa dulu yang harus kita bicarakan? Karena kita ada namanya sendi-sendi bernegara. Itu apa namanya? Singkatannya itu IPOLEK Sosbud Hamkam. Kalau seandainya IPOLEK, nah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Kalau seandainya kita menjaga NKRI dalam segi ekonomi, apa yang kita harus perbuat ini? Nah, sekarang ekonomi kita lemah nih. Nah, bagaimana kita untuk menjaga NKRI ini biar ekonominya kuat ini? Bagaimana ini? Seperti itu. Masa beras saja kita impor, tepung singkong kita impor, jagung kita impor, nah, kedelai kita impor. Nah, bagaimana ini? Mana yang berdaulat nih? Jadi intisarinya kalau seandainya kita ingin menjaga NKRI, kita lihat kedaulatannya. Kita harus berdaulat secara keamanan, berdaulat secara pertahanan, kita harus berdaulat dari segi ekonomi, politik, agama, terus ekonomi dan sebagainya. Banyak. Jadi PPKN ini tidak bisa dipisahi dengan IPOLEK Sosbud Hamkam. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, kita lihat sekarang NKRI berdiri dengan teguhnya ya Pak ya, kuatnya. Nah, itu faktor-faktor yang memperteguh berdirinya NKRI itu kira-kira apa Pak? Ya, teguhnya NKRI. Baik lagi nih ya, ada namanya alat pemersatu bangsa. Pemersatu lawan katanya perpecahan itu. Iya. Jadi kita masih berdiri teguh di NKRI karena kita masih bersatu. Kalau kita pecah sudah bubar NKRI. Kalau seandainya kita sepakat kita sepakat misalnya ada sekelompok atau banyak kelompok atau sebagian dari bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu tidak sepakat dengan ideologi, bisa bubar kita. Iya. Misalnya ada wacana dan itu direalisasikan bahwasanya pembukaan undang-undang itu diubah, satu kata saja diubah, bubar kita.
Terus ada satu kelompok, satu golongan yang merasa tidak adil nih. Ini negara ini tidak adil nih. Negara kami tertinggal nih. Kami ingin merdeka saja nih. Bisa jadi seperti itu. Banyak faktor yang lain. Berarti faktor perpecahan itu dapat meruntuhkan NKRI ya Pak ya? Iya, seperti itu. Jadi faktor-faktor perpecahan ya. Tadi kan disebutkan faktor pemecahan NKRI ya. Ini sama halnya tadi ditanyakan tadi di teman kalian tadi ada namanya bertanya Majesteresi ya. Dia bertanya tentang konsepnya lain ini, tapi ada namanya integrasi nasional, ada juga disintegrasi nasional. Jadi bagaimana cara untuk integrasi nasional ini banyak caranya nih. Bagaimana untuk disintegrasi nasional banyak lagi nih. Jadi disintegrasi nasional itu bisa muaranya perpecahan NKRI. Salah satu saja kita ambil contoh, antara agama dibenturkan, bisa bubar NKRI. Iya. Nanti ya yang Islam mau buat negara sendiri ya, yang Kristen mau buat negara sendiri ya, yang Hindu mau buat agama sendiri, yang Konghucu mau agama sendiri ya, bisa ya kalau dibenturkan. Tapi kan sekarang tidak kan, saling menerima. Minimal itu tidak mengganggu. Tidak minimal untuk menghargai. Misalnya itu tidak menerima. Misalnya itu ada namanya yang Melayu ingin mereka paham Jawa, yang Jawa ini ingin membuat negara sendiri, atau yang Bali ini yang membuat negara sendiri. Misalnya di Palembang kita Sumatera ingin buat negara sendiri, bisa seperti itu. Bahaya itu. Oke, baik Pak. Mungkinkah NKRI ini runtuh Pak? Dan kira-kira faktornya apa jika NKRI runtuh Pak? Bisa runtuh. Iya, bisa runtuh NKRI. Jadi faktornya penyebabnya. Kalau seandainya kita ada sekarang orang negara lain, kita bom hancur, sudah selesai, kata lagi Indonesia itu runtuh. Sudah. Jadi yang namanya teori terbentuknya negara, ada juga teori musnahnya negara, ada itu. Kalau seandainya antara satu pihak itu pecah belah, banyak separatisme, bisa jadi. Kalau sebagai warga negara Indonesia kita tidak paham lagi, tidak sesuai lagi, tidak satu visi lagi Pancasila, bisa juga runtuh tuh NKRI. Jadi poinnya seperti ini ya, poinnya NKRI ini bisa runtuh karena ada dua faktor sebenarnya. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Kalau faktor eksternal kita diganggu oleh negara lain. Ya. Kalau faktor internal kita sendiri yang ganggu kita sendiri. Jadi kalau saya ditanya bisakah NKRI runtuh? Bisa. Sama halnya bisa tidak Pancasila itu diganti, bisa diganti. Tapi cocok nggak? Oh, oke. Baik Pak. Ini pertanyaan terakhir. Mungkin adakah hal-hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kami ini Pak? Untuk penutupan Pak. Pertanyaan terakhir. Ya. Saran atau apa Pak? Oke, lihat. Sarannya bagaimana? Semua ini Pak. Sarannya bagaimana? Ya. Saran belajar. Ya, Pak. Apapun itu halnya. Mungkin ingin menyampaikan saran agar belajar lebih baik atau jadi warga negara yang lebih baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada saran ya. Bagaimana kita dalam hal bela negara. Nah, bela negara saja, bela negara. Jadi bela negara itu sesuai proporsinya. Berhubung kalian mahasiswa belajar, ya jangan banyak main game, main TikTok, main IG, main apa tuh yang enggak ada manfaatnya. Jadi kalian belajar, ada tugas kamu kerjakan, kamu tekuni belajar tuh.
tiap mata kuliah itu pasti adanya poin-poin penting, kamu pelajari poin-poinnya. Kamu ada buku, silakan baca buku. Jadi satu semester tuh satu mata kuliah itu satu buku biasanya. Nah, buku tuh kamu pelajari sampai habis itu. Jangan cuman kamu dapat dari dosen kan ngajar seperti ini selesai kan. Jadi karena yang sudah dewasa bisa belajar mandiri. Nah, jadi anggapan belajar mandiri itu kamu harus belajar banyak itu. Ya. Jadi saran Pak ya belajar sesuai dengan proporsi kalian. Kalau seandainya kalian di sini semuanya betul profesinya beda lagi sarannya. Tapi berhubung profesi kalian, pekerjaan kalian untuk mahasiswa, ya belajar. Ya, jangan banyak main. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas sarannya. Dikembalikan ke Erjalina, Pak. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih untuk Pak Alpa atas waktunya yang telah memberikan kami untuk mewawancari Bapak menjadi narasumber kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk dosennya ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Kami sampaikan. Sebelum kita leave dari ruang Zoom, lebih baik kita foto dulu Pak sebagai sesi dokumentasi. Tuh, boleh. Pak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah bisa live ini? Oke, sudah Pak. Boleh. Kalau Bapak ingin live, boleh Pak. Terima kasih banyak ya. Ingat, sarang putih, belajar. Siap Pak. Kami juga terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Untuk presentasinya nanti gimana? Presentasi maksudnya? Ini kan perasaan kan cuman laporan yang dikumpul. Iya, itu lah. Kan cuma makalah sama itu kan. Ya udah, ini tidak presentasi gitu. Emang ini presentasi? Bukan. Kan ini praktikum kan kitanya? Presentasi ya gitu. Iya enggak sih? Tahu juga. Coba lihat. Apa dengan link? Ini tugas akan mulai dipresentasikan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober. Galuh-galuh apa?
setiap kelompok seminggu sekali yang kayak bahasa Inggris. Alhamdulillah. Tidak galau-galau. Tapi random kan? Nah itulah itu urutan siap-siap lah berarti. Mungkin maksud Ibu itu mulai dikumpulkan mulai tanggal 27 mungkin. Tanggal 25 terakhir. 25 terakhir ngumpulnya tuh. Presentasi kita mulai tanggal 27. 27 kan hari tapi 7. Oh ya, hari Rabu benar lah. Ya kan presentasinya pakai PPT kan. Buatnya dikit ya. Ya mau PPT-nya tuh sak mana? Apa yang diisi? Iya, PPT itu kan buat dulu makalahnya. Mereka yang buat makalah, lah selesai baru kita ngambil poin-poin penting dari makalah itu baru kita masuk ke PPT. Kalau nak buat PPT dulu baru makalah, ya udah kacau. Iya sih. Gak ada bahannya kan? Ya buat apa? Kalau sudah makalah kan kita bisa merangkum dari makalah, bisa ngambil info lagi dari situs lain, saya. Gue udah terlalu banyak juga PPT berapa? 10 slide, 15.